Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Ganesa akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang merupakan pencegahan diabetes dini berbasis chatbot. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Diana Putri. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Kemudian ada teman saya, Andina Afianti. Halo Andina. Halo teman-teman, saya Dina Fianti dari Politeknik Negeri Semarang. Selanjutnya ada Angela Fedora. Halo. Halo, saya Angela Fedora dari Politeknik Negeri Semarang. Dan selanjutnya ada Muhammad Rizal. Halo. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Angela Fedora. Silakan Angela. Baik, untuk submateri yang pertama mengenai masalah yang akan diselesaikan. Dalam kasus pencegahan diabetes dini, ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan. Beberapa di antaranya, antara lain, masalah yang harus diselesaikan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai diabetes serta pentingnya pencegahan. Lalu, masalah yang harus diselesaikan adalah penundaan dalam deteksi diabetes, lalu mengenai pola makan yang buruk dan kelebihan berat badan atau obesitas yang merupakan faktor risiko utama diabetes. Selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik yang menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam pencegahan diabetes dini. Gaya hidup yang kurang efektif itu juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Lalu selanjutnya stres kronis itu juga dapat mempengaruhi kesehatan secara negatif dan meningkatkan risiko diabetes. Lalu yang terakhir masalah aksesibilitas pelayanan kesehatan juga perlu diselesaikan. Kenapa masalah tersebut penting? Kesehatan itu adalah salah satu aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang, termasuk kualitas hidup, produktivitas, kesejahteraan mental, dan kesempatan yang tersedia. Dengan menjaga kesehatan yang baik, individu dapat menikmati hidup yang lebih baik dan mengoptimalkan potensi. Pencegahan diabetes dini ini memiliki kepentingan yang sangat penting, termasuk untuk meningkatkan kualitas hidup, mencegah komplikasi yang serius, mengurangi beban kesehatan masyarakat, lalu mendorong gaya hidup yang sehat, mengurangi biaya perawatan, dan menyelamatkan nyawa. Pencegahan diabetes dini itu penting karena dapat mengurangi resiko komplikasi serius, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban kesehatan masyarakat, mengurangi biaya perawatan, mendorong gaya hidup sehat, dan menyelamatkan nyawa. Melalui pendekatan pencegahan, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mereka dan mencegah munculnya diabetes. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, selanjutnya pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Andina. Silakan Andina. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah apa saja solusi yang sudah ada. Solusi yang sudah ada yang pertama adalah aplikasi pemantauan gula darah. Contohnya adalah glucose body, my sugar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pemantauan aktivitas fisik, contohnya Fitbit, Google Fit, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pemantauan dan perencanaan makanan, contohnya adalah MyFitnessPal, LiveZoom, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sistem pengingat dan edukasi, contohnya adalah MySugar, Diabetes, M, dan lain-lain. Selanjutnya, nah kemudian adalah solusi yang kami usulkan. Solusi yang diusulkan adalah melalui peningkatan kesadaran, pendidikan masyarakat, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan dukungan sistem kesehatan yang efektif dan dapat membantu dalam pencegahan diabetes dini. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang diabetes dini yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan bot web. Di dalam bot web ini tersedia informasi mengenai gejala diabetes, faktor risiko, gaya hidup sehat, dan langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya adalah dengan adanya bot web ini apa yang diharapkan? Yang diharapkan yaitu
kesadaran dan edukasi, kemudian deteksi dini, perencanaan gaya hidup sehat, pemantauan dan pengingat, dukungan dan konseling, dan monitoring dan evaluasi. Dengan menggunakan teknologi bot web dalam pencegahan diabetes dini ini, masalah-masalah seperti hal-hal tersebut seperti kurangnya kesadaran, deteksi dini yang tertunda, dan kurangnya dukungan dapat diatasi dengan cara yang lebih terarah dan personal. Bot web dapat menjadi alat yang efektif dalam memberikan informasi, dukungan, dan motivasi yang dibutuhkan untuk mencegah diabetes dini dan mendorong gaya hidup sehat. Selanjutnya, ini adalah mengapa solusi yang diusulkan diyakini efektif dan efisien. Alasannya adalah yang pertama karena aksesibilitas dan skalabilitas. Kemudian yang kedua adalah penyampaian informasi yang tepat dan personal. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dini dan intervensi cepat. Kemudian yang keempat adalah pemantauan dan pengingat yang konsisten. Dan yang kelima adalah dukungan dan konseling 24/7. Selanjutnya, baik, materi sudah disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andina dan Angela yang telah memaparkan materi. Dari pemaparan materi dapat disimpulkan bahwa teknologi chatbot ini dapat digunakan dan juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu untuk pencegahan diabetes dini. Begitulah hasil pemaparan materi dari tim Ganesha. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.